Dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kepada kita agar kita mau membuktikan janji-janji yang Allah berikan. Jadi kita jangan asal percaya, kita harus mau membuktikan apa-apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tujuannya yaitu untuk lebih meningkatkan keimanan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya ketika kita sudah mengalaminya, ketika kita sudah membuktikan kebenaran-kebenarannya, maka keyakinan itu akan semakin kuat. Salah satunya dalam hal sedekah. Dalam keterangan bahwa kalau kita sedekah itu akan dilimpahkan atau akan dibalas 10 kali lipat dari apa-apa yang kita berikan. Dan kita hanya sekedar percaya dengan hal itu. Tetapi ketika kita melakukannya, kadang hampir semua atau banyak orang yang kurang meyakini atau kurang mengiyakan bahwa dari sedekahnya itu kita bisa mendapatkan balasan dari Allah, tetapi hatinya masih percaya. Nah, ketika kita mau membuktikan bahwa benar nggak bahwa apa yang kita sedekahkan itu akan dibalas, maka kita harus mau membuktikannya, yaitu dengan cara bersedekahlah dengan ikhlas tanpa menghiraukan balasan-balasannya atau pahala-pahalanya. Balasan-balasan itu sebenarnya akan terjadi secara otomatis, tetapi ketika kita mengharapkan, ketika kita bersedekah lalu mengharapkan di hati kita ada sedikit harapan atau mengharapkan, maka balasan-balasan itu sulit terjadi. Tetapi ketika kita melakukan sedekah itu lalu kita tidak mengharapkan balasan, kita lakukan saja, maka secara otomatis hal itu akan terbukti, akan dibalas. Apalagi ketika kita sedekahnya itu berani menaruh rasa sayang kita. Misalnya ketika kita punya uang 10.000, hanya uang 10.000 saja, lalu uang yang hanya 10.000 itu kita sedekahkan, misalnya 7.000 atau setengahnya 5.000, ini akan memberatkan hati kita. Nah, tetapi kalau kita benar-benar mau berani melakukan hal itu dan terus-menerus melakukan hal itu, maka balasan itu akan terasa pada diri kita. Sebenarnya balasan-balasan dari sedekah itu, sekalipun kita sedekahnya hanya sedikit, misalnya kita punya uang banyak tetapi kita sedekahnya 2.000, apakah itu ada balasannya dari Allah? Sebenarnya ada, hanya saja kita tidak merasakan balasan-balasan dari sedekah kita itu. Karena logikanya seperti ini, ketika kita sedekah dengan uang 2.000 sementara diri kita ini banyak uang, maka balasan-balasan ini otomatis tidak akan kita merasakannya, karena sesuai dengan apa yang kita berikan. Yang kita berikan itu hanya uang yang tidak ada artinya pada diri kita. Logikanya seperti ini. Dalam hukum, setiap benda atau setiap materi jika disiram oleh air, maka benda itu akan basah. Tetapi jika benda itu disiramnya hanya setetes air, maka benda itu tidak akan terlihat basah. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya benda itu basah karena sudah terkena air, hanya saja setetes air, sehingga benda itu tidak terlihat basah. Nah, begitu juga dengan balasan-balasan sedekah kita. Ketika kita memberikan sedekah hanya secuil, maka balasan-balasannya itu akan secuil juga, sehingga balasan itu tidak akan kita rasakan. Tetapi ketika kita sedekahnya yang luar biasa, misalnya seperti yang tadi saya katakan, sekalipun 7.000, kalau memang uang kita hanya ada 10.000, ini akan memberatkan hati kita. Nah, uang yang 7.000 ini karena sudah memberatkan hati kita, tetapi kita ridho, ikhlas menyedekahkannya, maka suatu hari nanti balasannya ini akan kita rasakan. Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan dalam Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya, kepadamu dijanjikan sesuatu,
Bila kau puas dengan janji itu dan kau sendiri yang mendapati tanda kepuasan itu, maka kau akan dipindahkan kepada janji lain yang lebih tinggi. Dia menjadikanmu lebih terhormat dan menganugerahimu sikap qanaah terhadap janji. Dia membukakan bagimu pintu-pintu hikmah, mengungkapkan untukmu rahasia ilahi, kebenaran hakiki, dan makna-makna peralihan janjinya. Seiring dengan peningkatan makomu, kemampuanmu untuk memelihara keadaan rohani juga meningkat. Setelah itu kau akan dianugerahi tingkatan rohani yang tinggi. Dipercayakan kepadamu rahasia-rahasia ilahi, sehingga dadamu semakin lapang, hatimu tercerahkan, lidahmu fasih, ilmumu tinggi, dan kau semakin cinta kepada Allah. Akibatnya kau disayangi semua makhluk, baik manusia, jin, maupun makhluk lainnya di dunia dan akhirat. Bila kau menjadi pilihan Allah, maka semua manusia tunduk kepadanya. Cinta mereka berada dalam cintanya, dan kebencian mereka dalam kebenciannya. Kemudian Allah akan mengantarkanmu ke makom yang sangat tinggi, sehingga kau tidak lagi memiliki kehendak kepada segala sesuatu selain Allah. Ketika muncul kehendak terhadap sesuatu, kehendak itu dilenyapkan darimu, dan dia memalingkanmu jauh-jauh dari keinginan serupa itu lagi. Jadi apa yang kau kehendaki di dunia ini, tetapi dia tak memberikannya, maka sesuatu itu akan dilimpahkan kepadamu kelak di akhirat. Tujuannya agar kau lebih dekat kepadanya, dan apa yang kau kehendaki itu akan menyejukkan matamu di surga. Namun jika selama di dunia ini kau tak menghasratkan apapun, tidak berharap kepada siapapun, tak condong kepada apapun, karena kau menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan tipuannya menyesatkan, tetapi menjadikan Sang Khalik yang telah menciptakan, mewujudkan, menahan, dan melimpahkan segala sesuatu, juga yang membentangkan bumi dan menegakkan langit sebagai tujuanmu, maka kau akan mendapatkan segala yang kau butuhkan di dunia ini. Semua itu akan diberikan setelah kau putus asa akibat dipalingkan dari semua hasrat duniawi, dan setelah kau merasa mantap akan kehidupan akhirat sebagaimana yang telah kita bicarakan.